Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Alhamdulillah pemirsa Tanjung Pinang TV dimanapun Anda berada, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya kita dapat berjumpa kembali dalam episode ke-12 program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Nah pemirsa, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga Anda baik-baik saja dan tetap semangat menjalankan puasa di hari ke-12 ini ya pemirsa. Nah, pemirsa di rumah, di sini Popi masih bersama Ustadz Dedi Sanjaya, Ude. Kita kembali ke studio awal lagi nih, Ude. Iya. Settingan awal lagi dengan nuansa, dengan kitab-kitabnya dan juga ada bunga yang manis di sini menghiasi meja kita ya, Ude ya. Baik, Ude, hari ini tema kita yaitu mengenai 5 batasan menuju ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini adalah persaudaraan kebangsaan, udah ya? Benar sekali. Ya, alhamdulillah bagi bangsa Indonesia itu sendiri bahwa persaudaraan kebangsaan atau ukhuwah watoniyah ini merupakan satu identitas ya, udah ya? Nah, pemirsa, dan bahkan ada juga nih lagu ataupun salawatnya mengenai ukhuwah watoniyah ini ya, udah ya, yaitu yang berjudul Yahlal Waton. Ya, benar sekali. Nah, baik pemirsa, Islam dan NKRI itu merupakan dua kata yang tidak bisa dipisahkan karena saling memberi energi satu sama lain. Nah, namun dewasa ini muncul kekhawatiran dari beberapa pihak yang meragukan langgengnya antara keutuhan Islam dan juga NKRI itu sendiri karena munculnya sekelompok ideologi yang mempersoalkan hubungan di antara keduanya ya, Ustadz ya? Iya. Nah, untuk menepis isu itu, ada batasan-batasan untuk menuju ukhuwah watoniyah itu sendiri. Nah, pemirsa, agar kita tidak salah persepsi, mari kita simak dan pahami apa yang akan disampaikan oleh Ude mengenai ukhuwah watoniyah itu sendiri. Tafadhol, Ude. Terima kasih, Popi. Pemirsa Tanjung Pinang TV, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Popi dan pemirsa Tanjung Pinang TV tentunya yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita buktikan dengan keistiqomahan kita dalam ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terus semangat dalam ibadah, terus semangat dalam berdoa, terus semangat dalam menggapai kebaikan yang Allah curahkan untuk kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita limpahkan, kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita semua mengharapkan syafaat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Popi, ukhuwah watoniyah artinya adalah persaudaraan sebangsa, setanah air, senegara. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu, yang artinya adalah kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbagai macam bentuk, karakter, adat, istiadat, yang tujuannya adalah lita'arafu. Apa lita'arafu itu? Lita'arafu artinya adalah saling mengenal, saling memahami, saling menghormati, dan saling bertoleransi di dalamnya. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah dan Popi, kalau kita lihat bukan hanya di Indonesia yang sukunya banyak, tapi di tanah Arab juga banyak suku, kabilah-kabilah ya. Mulai kita lihat dari zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
begitu banyak puluhan kabilah-kabilah yang ada. Dan memang benar, di Indonesia sendiri adalah negara terbanyak adat, istiadat, dan suku. Lebih dari 1.300 suku di Indonesia. Yang artinya adalah beraneka ragam suku, beraneka ragam adat, istiadat yang ada. Ketika tidak bisa disatukan, maka akan menjadi benih perpecahan, benih pertengkaran, benih terjadinya adalah ikhtilaf, perbedaan-perbedaan yang ujung endingnya adalah terjadi pemberontakan, makar, dan lain-lain sebagainya. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang kita cintain ini, tidak bisa lepas dari Islam. Ketika kita lihat kemerdekaan, ya, hari kemerdekaan kita, masa-masa perjuangan, kita lihat pejuang-pejuang kita, kiai-kiai kita, abaib-abaib kita, memperjuangkan negara ini beserta seluruh rakyat Indonesia dengan satu pengorbanan, tetesan darah, pengorbanan yang luar biasa. Yang tujuannya apa? Agar bangsa ini bersatu. Bangsa ini diikat dengan kalimat yang indah, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun banyak, walaupun berbeda-beda, suku bermacam-macam, tapi kita tetap satu. Satu bangsa, satu tanah air, satu negara, satu bahasa, Indonesia. Kaum muslimin muslimat, pemirsa Tanjung Pinang TV dan Popi, kalau kita lihat saat ini Popi, banyak kelompok-kelompok yang ingin merongrong ketenangan, merongrong kebahagiaan, merongrong keutuhan negara kita, negara Indonesia. Banyak paham-paham radikal, ya, paham-paham yang bertentangan dengan ideologi kita, Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pemirsa Tanjung Pinang TV, mencintai negara adalah bagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Walaupun ini bukan hadis Nabi, tapi ini adalah satu kalimat yang indah. Mencintai negara kita, mencintai bangsa kita adalah bahagian dari iman kita. Sama seperti penduduk Madinah mencintai Madinah, sama seperti Nabi mencintai Madinah. Kaum Ansar, Muhajirin mencintai Madinah, Madinah Al-Munawwarah. Nabi tidak mengatakan hubbul Madinah minal iman, tapi mencintai negara kita, mencintai bangsa kita adalah salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Negara di Indonesia ini, agama di negara kita ini bermacam-macam, suku juga beraneka ragam, adat istiadat juga bermacam-macam. Ketika tidak bisa dipersatukan, maka yang muncul adalah perpecahan, benih adu domba dan fitnah antar anak bangsa. Ada 5 pilar, ada 5 batasan yang harus kita laksanakan sehingga ukhuwah watoniyah kita, ukhuwah kebangsaan kita tidak dicederai, tidak dinodain. Agama dan bangsa satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan di Indonesia. Apa 5 pilar tadi, 5 batasan tadi yang nggak bisa kita langkahin? Indonesia, pemirsa Tanjung Pinang TV, adalah negara yang memiliki agama terbanyak. Ada 6 agama yang diakuin di Indonesia, dan 1.300 lebih suku, adat istiadat yang ada di Indonesia. Artinya polemik yang terbesar adalah ketika kita tidak saling memahami antar satu agama dengan agama yang lain sebagai pemicu keretakan, pemicu keributan, pemicu perpecahan. Untuk itu batasan yang pertama adalah jangan pernah melecehkan, menghina, mendiskreditkan agama atau suku tertentu. Setiap agama memiliki syariat, apapun agamanya. Setiap agama memiliki ajaran, dan setiap suku memiliki adat istiadat. Masing-masing berbeda. Agama punya syariat, suku punya adat istiadat. Satu agama tidak boleh melecehkan agama yang lain. Satu agama tidak boleh merendahkan agama yang lain. Satu agama tidak boleh mendiskreditkan agama yang lain. Begitu juga satu suku nggak boleh mendiskreditkan suku yang lain. Satu suku nggak boleh menghina suku yang lain. Satu suku nggak boleh melecehkan suku yang lain. Kita bisa lihat saat ini, SARA adalah pemicu pertama perpecahan. Untuk itu jangan pernah menghina, melecehkan, mendiskreditkan agama tertentu, agama yang lain. Karena setiap penganut agama akan mengatakan agamanya yang paling benar.
Yang kedua, pemirsa Tanjung Pinang TV dan Popi, jangan pernah melecehkan, jangan pernah menghina, jangan pernah mendiskreditkan Nabi yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di setiap agama. Setiap agama punya utusan menurut agamanya masing-masing. Setiap agama punya nabi menurut agamanya masing-masing. Hal yang sakral adalah ketika kita melecehkan para nabi, ketika kita menghina para nabi yang dimiliki oleh agama masing-masing. Karena setiap agama masing-masing memiliki nabi dan mensakralkan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilar yang ketiga, batasan yang ketiga yang tidak boleh kita langgar agar ukhuwah watoniyah kita, ukhuwah diniyah kita, persaudaraan sebangsa, persaudaraan seagama tidak retak, tidak rusak dan tidak ternodain. Jangan pernah melecehkan, jangan pernah mendiskreditkan, jangan pernah menghina kitab suci yang dimiliki oleh masing-masing agama. Batasan yang ketiga, kitab suci adalah kitab yang sakral yang dimiliki oleh setiap agama. Agama apapun ketika kitab sucinya dihina, maka psikologi keimanannya akan bangkit, psikologi jihadnya akan bangkit. Masing-masing agama tidak mau kitab sucinya dihina, masing-masing agama tidak mau nabinya dihina, masing-masing agama tidak mau Tuhannya dihina, karena ini adalah hal-hal yang sakral. Yang keempat, batasan yang keempat, pilar yang keempat yang tidak boleh kita langgar untuk mewujudkan, membina, menghidupkan, menumbuhkan ukhuwah watoniyah, ukhuwah diniyah, persaudaraan sebangsa, persaudaraan seagama. Jangan pernah mendiskreditkan, jangan pernah melecehkan, jangan pernah menghina tempat ibadah. Tempat ibadah adalah sarana yang sakral, yang tidak boleh dihina, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh didiskreditkan. Semua agama punya tempat ibadah yang suci menurut umat agama itu masing-masing. Untuk itu kita jaga kesucian tempat ibadah kita. Jangan nodain tempat ibadah ini. Yang kelima, batasan yang terakhir adalah setiap agama memiliki syariat. Apapun agamanya, jangan pernah merendahkan syariat agama lain, jangan pernah melecehkan syariat agama lain, jangan pernah menghina syariat agama lain. Walaupun menurut kita mungkin itu hina, menurut kita mungkin itu salah, tapi setiap agama akan mensucikan, mensakralkan syariat agama yang dia anut. Ketika 5 pilar ini, 5 batasan ini tidak kita langgar, maka kehidupan umat beragama di Indonesia akan menjadi kehidupan yang harmonis. Ada harmoni keindahan dalam kehidupan. Ketika 5 pilar ini, 5 batasan ini tidak kita langgar, maka pemirsa Tanjung Pinang TV, ukhuwah watoniyah kita, ukhuwah persaudaraan sebangsa kita, setanah air kita akan terwujud seperti masa-masa yang lalu. Kita tidak dapatkan pemberontakan-pemberontakan, kita tidak dapatkan paham-paham radikal, kita tidak dapatkan provinsi-provinsi yang kepingin merdeka. Kenapa? Karena 5 batasan ini tidak pernah dilecehkan, 5 batasan ini tidak pernah didiskreditkan, 5 batasan ini tidak pernah dihina. Popi. Terima kasih Ustadz. Insya Allah, terima kasih atas penjelasannya. Nah Ustadz, beberapa waktu terakhir juga terjadi masalah di negara kita sendiri mengenai perbedaan pandangan antara beragama ini Ustadz. Baik. Mengenai perbedaan pandangan mengenai agama ini, contoh kecilnya seperti makanan dan minuman yang halal dan juga haram. Kalau di Islam kan banyak sekali makanan-makanan yang diharamkan dan juga minuman-minuman yang diharamkan. Nah, ketika kita tidak sepaham dengan umat non-Muslim itu, apakah kita termasuk tidak bersikap toleransi, Ustaz? Tapi nanti jawab nanti saja, Ustaz. Ini Popi buat greget nih. Kita bikin penasaran pemirsa di rumah dulu, Ustaz. Baik, Popi. Dijawab setelah jeda iklan. Baik pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah, nanti kita akan kembali lagi dengan jawaban Ustaz mengenai makanan dan minuman halal ini dan pandangannya tentang keberagaman agama. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati.